berikutnya, next-nya yang kelima, yang terakhir adalah tebar manfaat. Ya, jadi sama saat kalian kuliah pun kalian nggak selesai hanya kuliah pulang kalau istilahnya sekarang kupu-kupu gitu ya. Kupu-kupu itu apa? Kuliah pulang. Ada juga istilahnya adalah kuda-kuda. Kuliah sambil dagang gitu ya. Nah, jangan teman-teman, jangan hanya seperti itu, tapi tebar manfaat ketika kalian nanti kuliah. Karena dalam sebuah hadis, Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Ini hadis riwayat Muslim. Maka kalau misalkan teman-teman ingin ditolong sama Allah, pantaskan diri teman-teman dengan menolong orang lain dulu. Iya teman-teman, bro. Pak, tadi kan saya sendiri belum selesai. Iya, ini janjinya Allah tuh. Kalau misalkan kalian ngebantu orang lain, nolong teman kamu yang lain, maka Allah akan nolong. Misal nih, hari ini kamu bingung nih, duh nggak punya duit nih, duit tinggal 20.000 gimana ya? Soal teman kamu yang kelaparan, ini gimana nih? Bantulah teman kamu, bagi dua tuh uangnya 10.000 buat makan. Maka yakinlah Allah akan tolong setelah itu. Tiba-tiba ibu kos ngasih makan nih, kamu belum makan ya? Nih, ada makanan nih. Tiba-tiba, ini ada bonus nih dari ayah misalnya, ayah tiba-tiba ngirim transfer duit. Nggak ada yang tahu teman-teman. Ya. Nah maka teman-teman yakinlah bahwa ketika kita makin banyak nolong orang, Allah akan tolong. Dan semakin kita senang melampangin urusan orang lain, maka Allah pun akan lapangkan juga urusannya. Nanti mungkin teman-teman akan menemukan teman-teman kalian yang nggak bisa bayar BPP karena terkena pandemi, orang tuanya kena PHK. Bantu tuh, turunan sama teman-teman sekelas, bantuin tuh. Ya, bantu temannya. Kalau misalnya nggak bisa bantu uang, bantu tenaga. Kamu mau dibantuin apa? Misalkan temannya karena dia nggak punya uang saku, orang tuanya bisa di PHK, dia setiap ke kampus, contohnya ketika offline ya, ketika di ngampus dia jalan kaki, maka anterin tuh, mau nggak kamu dijemput sama aku, kosan kamu kan sejalan sama aku, kita anterin, jalan anterin, naik motor bareng-bareng. Dan maka orang-orang yang nolong temennya, itu Allah tuh akan senang nolong orang-orang yang kayak gitu. Ya, so itu tadi. Jadi kalian pun ketika kuliah pun nanti kalian akan melihat bahwa semakin banyak amal-amal kebaikan yang bisa kamu lakukan, itu nggak kalian pandang sebelah mata. Jadi amal sekecil apapun akan jadi amal kebaikan yang akan kamu pakai untuk minta tolong sama Allah. Jadi kalau misalkan lupa, gimana kalau misalkan saya nolong orang lain takut teriak Pak, takut dibilang sombong, gimana? Nah, apa yang mau disombongin teman-teman? Apa yang mau disombongin? Kita aja berbuat baik aja udah dalam rangka Allah nolong kita, ya nggak? Kita bisa nolong teman kita tuh ya bukan karena Allah tolong itu. Kalau Allah nggak tolong, kita mungkin udah sakit, udah nggak bisa ngapa-ngapain, ya gitu teman-teman. Nah, gimana caranya ngejaga keikhlasan biar kita ketika ngasih manfaat ke orang, ketika nolong orang itu kita nggak ngerasa lebih dari orang lain, ngerasa bisa gitu ya. 3 caranya ya. Jadi setiap melakukan kebaikan biar ikhlas, gimana caranya? 3 hal, catat ya teman-teman ya. Yang pertama adalah kita berharap dari kita berbuat baik itu pahalanya ngalir ke orang tua. Orang tua kebagian pahalanya. Yang kedua adalah berharap Allah hapus dosa-dosa kita di masa lalu. Dan yang ketiga adalah berharap Allah tolong dari masalah kita. Gitu teman-teman. Jadi 3 hal tadi itu udah cukup untuk bikin kita nggak usah fokus ke apa yang bisa kita sombongin gitu. Ya. Oke. Dan next-nya adalah ini dia. Ini dia. Jadi terakhir ada sebuah quote dari guru kita, Kiai Abdul Hakim Mastiar, bilang gini, kalau kita ngadepin hidup itu sebenarnya pasti dapat masalah, ya nggak sih? Pasti masalah. Tapi bukan soalnya yang buat kita gagal ujian, tapi karena kita salah ngejawab soal. Ya nggak? Soalnya nggak salah. Kecuali ya dosennya ngasih soal buat anak S3, mahasiswa S3, buat anak S1. Nah, itu berarti nggak usah dikerjain, itu berarti ada yang salah tuh dari soalnya. Tapi nggak mungkin dong, ada dosen yang seperti itu. Nah, artinya apa teman-teman? Yang salah itu bukan soalnya. Yang salah itu bukan kita ngejalanin kuliahnya, yang bikin kita gagal. Tapi karena kita salah ngejawab soal atau ngejalanin ujian. Kalau kita dulu mungkin kalau ngerjain tugas di kuliah ataupun di SMA, kalau kita udah nggak ngerti, kita bilang ke guru, aduh guru, udah saya nggak ngerti deh, kita serahin lagi soalnya, mungkin akan dimarahin sama guru. Tapi kalau kita ngadepin ujian hidup, kita serahin ke Allah gitu ya, Allah tolong dong saya, maka Allah nggak akan ngebiarin dan nggak akan marah. Justru Allah akan senang pada orang-orang yang nggak percaya sama diri sendiri, yang dia minta tolong sama Allah buat nyelesain masalahnya dia, gitu. So terakhir, apapun masalahnya akan mudah bila kita memantaskan diri bertolong sama Allah. So teman-teman, kiat 5A tadi
adalah kiat-kiat yang kita bisa pakai untuk memantaskan diri kita supaya Allah tolong dalam menjalankan kuliah kita. Terakhir, selamat menjalani perkuliahan. Semoga Allah selalu melindungi kita dan membimbing langkah kita dalam berkuliah. Semoga kita mendapatkan nilai terbaik, kuliah dengan ilmu yang terbaik, lulus di waktu yang terbaik, mendapatkan pekerjaan terbaik setelah lulus. Dan semoga saya doakan semoga Allah selalu menunjukkan, membimbing, memberi hidayah pada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.